قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas video seorang habaib kaum muslimin. Ini Habib Abdul Qadir Ba'abud. Dan Habib ini memang salah banyak dari sekian banyak para habaib ya. Kenapa kami katakan salah banyak? Ya karena ceramahnya itu banyak yang salah. Ceramahnya banyak yang gak ada ilmunya. Malah merusak ajaran Nabi Muhammad SAW. Agama Islam yang sudah sempurna ini ya ditambah-tambah gak jelas dengan ajaran-ajaran yang asalnya ya dari mimpi, dari apalah ya, pokoknya karangan-karangan mereka yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Coba kita simak ceramah dari Habib Abdul Qadir Ba'abud yang satu ini. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi. Dikatakan bahwasannya ada seorang syekh yang bernama Hasan Al-Maghribi. Thumma dhata yaumin ijtama'a bin Nabi yaqadatan. Syekh Hasan Al-Maghribi ini bertemu dengan Nabi secara yaqadah, nggak tidur, yaqadah, dalam keadaan terjaga. Kemudian Syekh Hasan Al-Maghribi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat." Kata Rasulullah, "Sa'ufiduka bi thalathati hisal." Aku akan memberikan faedah kepada kamu 3 faedah. Hiya li khassa amlin nas ama. 3 faedah yang kau akan berikan kepadaku ya Rasulullah, itu khusus untuk pribadi diriku atau orang yang mendengarkan yang sampai cerita ini kepadanya, orang umum? Kata Rasulullah, apa? Untukmu dan juga untuk orang yang sampai berita ini. Apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-ula idza hamalta subhata litasbihin tu'addu musabbihan sabahta biha am lam tusabbih. Siapa orang yang bawa tasbih dipakai untuk bertasbih atau nggak dipakai, cuman ditaruh di kantongnya, maka apa? Maka tu'addu musabbihan, dihitung sebagai orang yang bertasbih walaupun nggak dibaca. Jadi orang kalau bawa tasbih walaupun nggak dibaca tasbih, selagi tasbih itu ada di kantongnya, maka dia dihitung orang yang bertasbih. Makanya orang-orang soleh dulu itu diantaranya ibunya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antara sifatnya ibunya Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu, beliau nggak lepas dari baju sholat dan juga bergelangkan tasbih. Nah, katanya ada hadis baru kaum muslimin ya. Ini hadis riwayat dari Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas dari gurunya Habib Ali Habsyi, yang katanya ada seorang syekh yang bernama Hasan Al-Maghribi yang katanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Kemudian diberikan hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini ya berlaku untuk seluruh umat Islam. Berlaku untuk seluruh umat Islam katanya. Dan hadisnya berbunyi, barang siapa yang membawa tasbih, dipakai atau tidak dipakai untuk bertasbih, untuk membaca tasbih, maka tetap dihitung sebagai orang yang bertasbih meskipun itu nggak dipakai, cuma dikantongi. Jadi kami katakan kaum muslimin, ini dusta. Terlalu berani mereka berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW ya, hanya dengan membawa biji tasbih. Meskipun tidak bertasbih, tidak dipakai untuk bertasbih, akan tetap dihitung sebagai orang yang bertasbih. Dusta itu kaum muslimin, dusta ya. Itu kedustaan 1000%, tidak diragukan lagi, kedustaan itu ya. Bagaimana kalau yang membuat tasbih, dapat apa dia? Apa dihitung juga sebagai orang yang bertasbih selama tasbihnya itu dipakai oleh manusia? Coba, dibawa oleh manusia. Kemudian bagaimana yang mendistribusikan tasbih dari pabrik? Sekarang juga ada tasbih digital ya. Apa ya, orang yang membawa biji tasbih 1 kontainer
ya, dari pabrik yang mau dijual, apakah dihitung sebagai orang yang bertasbih juga? Itu bawanya sekontainer, ya. Begitu juga para pedagang yang mereka membawa tasbih digital yang mereka gunakan untuk menghitung barang. Apakah dihitung juga sebagai orang yang bertasbih? Astagfirullahaladzim, ya. Terlalu berani berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Coba dipikir kaum muslimin. Seandainya para habaib itu semuanya mengaku bertemu dengan Nabi, kemudian diajarkan oleh Nabi sebuah amalan supaya diamalkan oleh umat Islam, kemudian dibenarkan, diikuti, diamalkan, apa yang tersisa dari ajaran Nabi Muhammad SAW akan ditinggal kaum muslimin. Ajaran Nabi Muhammad SAW akan ditinggal. Orang gak akan lagi bertasbih. Kenapa? Ya susah, repot. Enakan ngobrol, enakan sambil merokok, enakan sambil bernyanyi, ya. Karena apa? Cuma membawa tasbih di kantong saja sudah dihitung sebagai orang yang bertasbih. Nggak akan ada lagi dibaca zikir-zikir, nggak dibaca lagi, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, repot, malas mereka, ya. Kenapa harus susah-susah membaca? Tinggal ngantongi tasbih saja selesai, ya. Nggak akan ada lagi gunanya sabda Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Nggak akan dibaca lagi, ya. Dua kalimat yang ringan di lisan, kemudian berat di mizan, dan dicintai oleh zat yang maha rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, yang disunahkan untuk selalu membaca. Nggak akan dibaca lagi. Karena apa? Cukup bawa tasbih saja, selesai semuanya, ya. Bayangkan kaum muslimin, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam, yang mereka ini hidup di zaman yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang sudah jelas-jelas mereka alim allamah, yang keilmuan mereka jelas diakui oleh para ulama sepanjang zaman, yang kitab-kitab mereka diakui oleh ulama sepanjang zaman. Nggak ada mereka yang berani berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW seperti orang-orang yang disebutkan oleh Abdul Qadir Ba'abud tadi, yang mereka hidup sangat jauh dari para ulama, para imam mazhab, apalagi Nabi Muhammad SAW, yang namanya Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos, yang namanya Hasan Al-Maghrobi, ya. Pendusta itu, pendusta, wallahi pendusta, ya. Nggak ada para ulama berani berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, mengaku-ngaku bertemu Nabi. Apalagi Nabi Muhammad SAW memberikan hadis, memberikan tata cara ibadah baru, ya, memberikan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah diperintahkan, tidak pernah diamalkan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat semasa hidup mereka, ya. Cuma para habaib yang berani terang-terangan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak takut dengan ancaman Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa gunanya Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengatakan kepada para sahabatnya, ma baqiya syai'un yuqarribuna minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya sudah aku sampaikan kepada kalian sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Syariat Islam ini sudah sempurna ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak akan ada lagi syariat Islam yang baru. Oleh karenanya Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang mengada-adakan sebuah perkara di dalam Islam dan dia memandang itu adalah sebuah bentuk kebaikan, sebuah ibadah, maka sesungguhnya dia telah menganggap Muhammad SAW sebagai pengkhianat risalah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah mengatakan di dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina.
pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku atasmu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Maka apa yang pada hari itu bukan bagian dari agama, maka pada hari ini tidak akan pernah menjadi bagian dari agama. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada asalnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kita berdoa semoga kita terhindar dari kedustaan-kedustaan yang disebarkan oleh para habaib. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.